Wow, dahsyat! Berbondong-bondong wanita muslimah datang pada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, hari-hari ini kita sering sekali melihat di media sosial, baik itu di YouTube, di Facebook, di Instagram, maupun di TikTok saudara, di mana kaum sebelah RT 06 kalau saya katakan, maupun para guru palsu, pengajar palsu, penyesat di akhir zaman, mereka bertebaran di media sosial untuk membuat orang-orang percaya kepada Yesus Kristus bisa berpaling saudara, bisa masuk agama mereka. Ini tujuan mereka saudaraku. Tetapi di lain sisi kita juga sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana banyak sekali para penginjil, hamba Tuhan di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan juga selalu menyanggah setiap tuduhan mereka tanpa bukti, tuduhan palsu, tuduhan tanpa ada data. Sehingga kita melihat teman-teman dari seberang sana yang mau membuka hatinya, membuka pikirannya, mau mempergunakan telinga untuk mendengar apa yang kita sampaikan, setiap jawaban kita, setiap apa yang kita luruskan yang sudah mereka bengkokkan. Banyak di antara mereka yang Bapak Ibu percaya kepada Yesus Kristus. Rata-rata teman-teman yang percaya kepada Yesus itu karena satu hal. Melalui Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena firman Tuhan ini Bapak Ibu, di mana hanya satu-satunya pribadi, Yesus Kristus, yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Nabi dan Rasul yang lain itu tidak ada yang berani berkata seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena antara Yesus dan Bapa itu adalah satu. Dia sendiri berkata, Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Pribadi Yesus dan pribadi Bapa tidak bisa dipisahkan saudaraku. Maka hanya dia satu-satunya pribadi yang berani berkata melalui Yohanes 14 ayat yang ke-6. Oleh karena itu teman-teman kita dari seberang yang merasa butuh petunjuk itu, butuh jalan itu saudara, mereka mengambil keputusan, aku harus percaya kepada ini pribadi. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Merayak muslimah-muslimah yang percaya pada Yesus Kristus. Ditambah lagi, di dulu agama mereka sendiri Bapak Ibu, banyak orang, khususnya ibu-ibu, kaum perempuan, itu tidak mendapatkan tempat yang layak saudara. Di sebuah hadis dikatakan, banyak penghuni neraka itu dihuni oleh kaum perempuan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ayo kita saksikan sama-sama bagaimana kesaksian para muslimah yang percaya kepada Yesus Kristus hari-hari ini, dan mereka ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja kita saksikan sama-sama. Wow, dahsyat! Berbondong-bondong wanita muslimah datang pada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama. Hai Shalom Sobat TikTok, hari ini saya mau memperkenalkan teman saya. Dia adalah teman saya yang dari Muslim, terus dia menjadi seorang pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Dia dari Muslim, dia ikut-ikut dengan kami beribadah, tapi kami sama sekali tidak pernah mengajarkan dia tentang Kristen, atau kami sama sekali tidak pernah ajak dia atau panggil dia untuk mengikuti agama kami. Tapi tiba-tiba di suatu hari dia minta dia dibaptis dan dia mengikut Kristus. Kita dengar sama-sama apa yang dia rasakan di saat itu. Dan inilah orangnya. Dan pada saat ini kita akan bertanya apa sih yang menjadi alasan dia memutuskan menjadi seorang Kristen atau pengikut Yesus. Silakan dijawab. Alasan saya mengapa bisa sampai ikut Tuhan Yesus itu adalah cuma satu, itu saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dan saya memegang satu ayat, yaitu Yohanes 14 ayat 6, yaitu di situ tertulis bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itu yang menjadi pegangannya ketika dia membaca firman. Yesus berkata bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, dan pertanyaan yang kedua, kita mau bertanya bahwa apa yang dia rasakan ketika dia hidup sudah di dalam Tuhan. Perbedaannya apa ketika sebelum ikut Yesus dan sekarang sudah menjadi muridnya Tuhan Yesus? Silakan dijawab. Perbedaan sebelum dan setelah mengikuti Yesus itu banyak sekali, yaitu damai sejahtera, hati tenang, lebih positif, banyak teman yang
pergaulannya di dalam Tuhan, di tangan Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan, lebih banyak teman-teman yang takut akan Tuhan, yang positif, yang gak aneh-aneh. Oke, jadi itu yang dia rasakan dia saat ini ketika hidup di dalam Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang dia rasakan. Perbedaannya jauh, karena ketika dia hidup di dalam Tuhan, benar-benar dia hidup jauh daripada hal-hal yang dulu mungkin dia karena hidupnya jauh daripada hubungannya dengan Tuhan, hidupnya ya semaunya dia. Tapi ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia cerita bahwa hidupnya lebih erat dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, buat kamu, buat kita semua yang ada di mana saja, coba hidup di dalam Tuhan, kamu pasti akan merasakan apa yang dia rasakan dan apa yang saya rasakan. Pasti sukacita damai sejahtera yang akan kamu rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, dulu aku Islam, sekarang sudah pindah keyakinan. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Dialah juru selamatku. Ku cinta Dia selamanya. Haleluya. Amin. Yang ketiga, dulu aku muslimah, sekarang pindah keyakinan menjadi wanita Kristen. Yang keempat, Tuhan Yesus buat aku damai dan sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur. Filipi 4 ayat 5-6. Yang kelima, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat ke-13. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Aku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Yang keenam, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jati berkat. Yang ketujuh, terima kasih Tuhan Yesus telah memilih saya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat 38-39. Yang kedelapan, sebelum mengenal juru selamat karena Anda adalah orang berdosa, Anda dipastikan akan mengalami maut sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Setelah mengenal Tuhan Yesus, saya diselamatkan oleh karena kasih karunia dari maut. Amin. Mbaknya Islam masuk ke Kristen, kenapa bisa? Islam adalah agama keturunan, Kristen adalah agama pilihan saya. Karena setelah saya pelajari, semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ada firman yang luar biasa mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan saya juga orangnya mau belajar, ya, tidak monoton itu aja. Karena saya berpikir, saya harus pakai waktu saya untuk mencari kebenaran. Tanpa saya mencari, saya tidak akan mengerti atau paham. Karena lingkungan saya juga tidak mendukung untuk saya mengenal Yesus. Tetapi ada firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan, dan puji Tuhan saya orang yang dipilih, ya. Karena saya tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya bisa diselamatkan. Dan Yesus itu bukan Isa, teman-teman, ya. Asal kalian tahu, Yesus adalah Yesus, dia adalah juru selamat, ya. Dia adalah Allah yang perkasa, Raja damai, penasihat ajaib. Dia juga datang ke dunia menjadi manusia, menebus dosa umatnya. Dia mati dan bangkit untuk kita, ya. Pada Roma pasal 3 ayat 23, ya, sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pada Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diselamatkan, ya. Karena Yesus berjanji, dia akan menyertai orang-orang percaya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan pada Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Yesus kita diselamatkan, karena dia telah menebus dosa kita, ya. Bukan hanya menebus dosa kami orang-orang Kristen, tetapi juga menebus dosa kalian semua. Hanya saja kalian tidak tahu kebenaran, hanya saja kalian tidak mengenal juru selamat, hanya karena saja kalian mungkin tidak mau tahu. Saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video tadi?
Firman Tuhan berkata, malaikat di surga bersorak-sorai, malaikat di surga bersuka cita ketika ada satu orang berdosa bertobat. Saudara tadi melihat ada banyak muslimah yang bertobat, terima Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika seseorang itu menyadari bahwa keselamatan tidak ada dalam agama, keselamatan tidak ada dalam organisasi, keselamatan atau masuk surga tidak bisa melalui amal kebaikan pahala yang kita kumpulkan, maka ketika kita menemukan Yohanes 14 ayat 6, kita buka sedikit ruang hati kita, ruang pendengaran kita, pikiran, kita menemukan jawabannya. Hanya satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga, yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa, itu Yesus Kristus. Manusia tidak bisa masuk surga Bapak Ibu, itu karena satu hal, dosa. Bukankah semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan? Dulu saudaraku, sebelum Yesus hadir ke dunia ini dalam wujud manusia, maksud saya, banyak utusan, banyak nabi datang untuk memberikan peringatan, mengajak umat manusia ke jalan Tuhan, mengajak umat manusia supaya tidak tinggal di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu, tidak ada satu nabi dan rasul pun yang bisa membebaskan manusia dari dosa. Oleh karena itu, Yesus hadir ke dunia ini untuk membebaskan kita dari dosa, sehingga kita layak masuk surga, saudaraku. Karena masuk surga hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kita melihat tadi bagaimana muslimah ketika menemukan jalan kebenaran dan hidup, mereka bersuka cita Bapak Ibu. Kenapa suka cita? Karena tidak perlu lagi memikirkan, nanti aku kemana ya? Benarkah aku masuk surga atau tidak? Karena sudah ditetapkan masuk neraka. Kita sering mendengar dari para penceramah mereka, di mana neraka itu banyak dihuni oleh kaum perempuan. Saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus di dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita banyak orang bertobat, banyak orang menemukan jalan Shiratal Mustaqim, jalan menuju ke surga. Terima kasih.